Hello, Joshua class. How are you this morning? I hope you're fine. Okay, before our start to study, prepare your heart. Now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness until this beautiful morning. Now we want to start study lesson. Please bless us so that we can understand about lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini teacher yang teacher kasih kita masuk dalam teknik pernapasan. Itu yang ketiga. Nah, dalam teknik pernapasan ada tiga. Tentu kamu semua sudah mengerti. Yang pertama adalah teknik pernapasan dada. Nah, pernapasan dada terjadi jika rongga badan mengembang dan perut mengempis sewaktu menarik napas. Pernapasan dada sangat dangkal dan kurang baik digunakan untuk bernyanyi karena berbahaya bagi paru-paru. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana sih cara pernapasan dada. Tentu cara pernapasan dada itu adalah ketika kita bernapas, kita akan melihat dada kita naik, bahu kita juga naik. Nah, itu adalah teknik pernapasan dada yang sangat dangkal. Tentunya ini tidak bagus untuk bernyanyi. Karena kenapa? Karena ini menghasilkan napas yang sedikit sehingga tidak efektif untuk melakukan nyanyi atau bernyanyi begitu ya. Nah, ini yang pertama. Kita masuk sekarang yang kedua. Tentu pernapasan perut ya. Pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini terjadi jika perut mengembang sewaktu menarik napas ya. Perut kita mengembang, kemudian pernapasan perut kurang baik untuk bernyanyi. Hal ini disebabkan oleh ketidakdalaman penahanan udara dan ketika mengeluarkan napas kurang mendapat kekuatan dari otot-otot perut. Nah, ternyata pernapasan perut ini juga kurang baik untuk bernyanyi ya. Kenapa pernapasan perut ini tidak baik untuk melakukan atau untuk bernyanyi? Tentu dikatakan karena ketidakdalaman penahanan udara dan ketika mengeluarkan napas kurang mendapat kekuatan dari otot-otot perut. Nah, inilah penyebabnya ya. Jadi biasanya penyanyi-penyanyi itu tidak pernah menggunakan pernapasan dada, pernapasan perut karena ini tidak maksimal begitu ya. Kita akan melihat yang ketiga. Tentu yang ketiga ini adalah pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma terjadi jika sekat rongga badan ikut mengembang sewaktu menghirup napas. Pernapasan ini sangat berguna untuk bernyanyi. Saat bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Nah, kamu harus mengambil napas yang panjang. Nah, pernapasan diafragma ini kita menggunakan otot-otot diafragma. Tentu dari di bawah dada ini ya, bawah dada dan di samping pinggang. Nah, itu menggunakan otot-otot diafragma sehingga ini lebih leluasa, lebih dalam kita bisa menyimpan napas begitu. Nanti kita akan melihat videonya. Video cara menggunakan napas dada, napas perut, kemudian napas diafragma. Teknik nafas gitu ya. Jadi pertama kali disini kita belajar teknik nafas. Nah, seperti yang kalian lihat di video saya yang kemarin, yang udah lama itu, ada 3 jenis pernapasan ya. Yang pertama adalah napas dada, napas perut, dan napas diafragma. Jadi ada 3 ya, dada, perut sama diafragma. Oke, sekarang kita coba satu persatu. Kalian bisa ikuti kami di sini ya. Satu, napas dada. Jadi kalau dada kalian tinggal pegang aja dadanya, jadi kayak cita-cita sakit. Udah lewat ya, udah 2 tahun yang lalu. Jadi kalau napas dada tinggal angkat aja napasnya seperti biasa. Yuk kita coba ya. Kalian bisa ikuti di rumah. Seperti itu ya. Jadi napas dada itu yang biasanya gampang. Jadi tinggal. Napas dada itu sifatnya dangkal dan pendek. Oleh karena itu biasanya kalau untuk teknik pernapasan tuh kurang bagus ya untuk teknik pernapasan. Lalu itu napas dada ya, nah, gampang. Lalu yang kedua napas perut ya. Oke, perut di bawah. Berarti kebalikannya dari napas dada tadi.
Jadi kalau napas perut, kebalikannya napas dada, tinggal kembungin aja perutnya. Nah, gini ya. Ingat, dada pundaknya tidak boleh naik. Yang perutnya gede kelihatan. Kalian bisa ikuti di rumah ya. Pegang perutnya lalu kembungin. Tarik napas, kembungin perutnya ke perut. Gitu ya. Bisa ngebedain? Nah, oke. Jadi kalau dada tadi kelihatan banget pundaknya naik, kalau perut ke bawah. Jadi napas perut itu biasanya bisa mengisi nafas yang lebih banyak daripada nafas dada, ya. Lalu yang ketiga adalah nafas diafragma. Diafragma itu adalah jaringan otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut, berguna untuk teknik pernafasan. Dia berada di antara rongga dada dan rongga perut, berupa jaringan otot, dan dia berbentuknya seperti huruf U terbalik. Jadi di sini ya. Jadi teman-teman bisa cek diafragma sendiri itu adanya di sini. Ya, dan dia itu adalah jaringan otot, sehingga otot itu kan kuat ya sifatnya ya. Jadi kalau misalnya kita latih otot diafragma kita yang ada di sini, maka lama-kelamaan otot ini akan jadi kuat. Otot diafragmanya menjadi kuat di sini sampai sini nih. Maka teknik napasnya juga jadi bagus karena otot diafragma yang ada di sini itu kuat, gitu ya. Ciri-cirinya biasanya perutnya kencang, ya. Kita coba praktekkan tangan pinggang. Jadi seperti ini ya. Saya contohkan dulu. Jadi di sini itu membang sampai sini karena diafragma adanya di sini. Coba kamu. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini benar. Oke. Ini napas, tangkap. Semangat ya. Ini benar. Lepas. Lagi. Tahan. Ini pundaknya lemesin. Ulang. 1, 2, 3 bernapas. Ambil napas, tahan. Nah, ini harus kencang, tekan gini. Ya, ini nggak boleh naik. Nah, ya harus berbeda. Nah, guys, kadang-kadang suka tertukar antara napas dada sama napas perut sama napas diafragma. Jadi misalnya ini saya ada parfum, ya. Tapi ini bukan endorse. Jadi misalnya ini parfum. Kamu cium parfum ini. Nah, biar menghirup parfumnya itu dalam-dalam, diafragma kita itu ngembang. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu adalah napas diafragma, gitu ya. Atau misalnya yang suka berenang, bisa berenang nggak? Jadi kalau misalnya kamu berenang, itu pada saat kamu nyelam ke air, itu kan napasnya harus kuat. Nah, itu kamu sebenarnya mendorong diafragma kamu. Cara membedakannya itu adalah kalau perut itu dia kembung doang gitu, nggak ada yang kencang. Tapi kalau diafragma ini kencang sininya, sini semua kencang, ya. Karena ada otot, ya. Jadi otot itulah yang menopang teknik pernapasan kita. Jadi kenapa napas diafragma itu bagus untuk nyanyi? Karena diafragma itu otot. Jadi kalau kamu latih otot diafragma kamu, maka lama-kelamaan ototnya kuat, jadi napas kamu jadi kuat. Itu saja mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini. Kiranya nanti yang di rumah boleh kembali dilihat, dan bisa mungkin juga kamu boleh melihat di beberapa video-video atau YouTube yang lain. Artinya supaya menambah pemahaman atau menambah wawasan. Itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.